Assalamualaikum. Nah, kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Orang Kaya yang Beriman. Beliau adalah Ayub bin Ma'us bin Razah bin Al-Ais bin Ishaq. Iya, Ais. Iya, anak Ishaq bin Ibrahim, seorang laki pemilik nasab mulia. Ia merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ia adalah seorang nabi yang tegas dan dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Quran surat Al-An'am ayat surat 84. Ayat ke-84. Nabi Ayub adalah seorang lelaki yang kaya raya. Ia memiliki banyak harta kekayaan. Binatang ternaknya juga banyak. Ada sapi, kambing, keledai, kuda, bahkan unta. Lahan pertaniannya pun luas membentang sepanjang daerah Huran. Yakub ya, itu Haran ya. Ingat nggak? Nikmat kesehatan juga diberikan kepadanya. Nabi Ayub memiliki tubuh yang memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan. Allah memberikan keturunan yang banyak, laki-laki atau perempuan. Segala kenikmatan dan perhiasan dunia telah diterima oleh Nabi Ayub. Keimanan adalah nikmat yang paling besar yang dirasakannya. Nabi Ayub senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu berusaha mematuhi semua perintahnya, menjauhi larangannya. Semua kenikmatan itu tidak membuat Nabi Ayub 84. Semua kenikmatan yang melekat itu tidak membuat Nabi Ayub sombong. Hartanya sering ia keluarkan untuk membantu orang lain. Ia peduli pada fakir miskin. Bahkan juga kerap memuliakan tamu yang datang berkunjung. Dijamunya dengan makan dan minuman. Juga untuk membahagiakan si tamu. Tak sedikit pun dari harta yang banyak itu membuat Ayub berpaling dari Allah. Dia beranggapan bahwa harta hanyalah titipan. Hidupnya sederhana meski berlimpah harta. Semakin banyak hartanya, semakin bertambah taat kepada Allah. Oleh sebab itu, Nabi Ayub dicintai oleh kerabat dan tetangganya. Bahkan mereka menjadikan panutan karena dekat. Panutan itu yang dicontoh, karena kedekatan kepada Allah. Kesabaran Nabi Ayub adalah satu kisah Al-Quran yang patut diteladani oleh orang-orang Islam. Karena kisah tersebut mengajarkan mereka tentang bagaimana harusnya seorang menghadapi berbagai cobaan. Bahkan ia disebut sebagai hamba yang paling baik karena kesabaran, keimanan, dan ketakwaan yang dimilikinya. Allah berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan jangan engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Quran surat Shad ayat 44. Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Ayub adalah seorang nabi, rasul yang sangat kaya dan taat beribadah kepada. Ia gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah melalui ibadah puasa, sembahyang, dan munajat pada Allah. Ia menyedekahkan harta benda yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Nah ya, jadi di sini cobaan Ayub itu Allah nih menguji nih. Cobaan Ayub itu diberikan penyakit, kehilangan harta, ditinggalkan sanak saudaranya. Iya, kemudian Allah mengembalikan semua nikmat itu. Ketika melihat ketakwaan Nabi Ayub, iblis merasa tidak senang dan ingin merobohkannya. Kemudian ia meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menjerumuskan Ayub ke dalam golongan orang yang sesat dan ingkar. Iblis mengira ibadah yang dilakukan Nabi Ayub hanya karena ia diberikan harta dan nikmat melimpah dari Allah. Setelah Nabi Ayub meminum air tersebut, segala penyakit yang ada di tubuhnya, jadi ada air ya, Air zam-zam kayak zam-zam. kayak air zam-zam ya, Menghentak. iya. Jadi setelah dia meminum air itu, segala penyakit yang ada di tubuhnya menghilang. Ayub kembali sehat dan bersemangat seperti sedia kala. Ia tidak pernah sakit sama sekali. Jadi dikisahkan sampai istrinya itu pangling, tidak mengenali dirinya, nggak mengenali si Ayub. Ia tidak mengira bahwa suaminya itu bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Nah, makanya pangling, bingung dia. Sebagaimana Allah mengembalikan kesehatan dan kekuatan Nabi Ayub, Allah juga menganugerahkan kepadanya harta berlimpah. Jadi ya, sebelum dia jatuh sakit itu dikasih harta, tapi setelah jatuh sakit hartanya diambil, anaknya diletak lagi. iya, dikembalikan lagi. Iya, karena mau melihat ketakwaan Nabi Ayub.
Setelah dia sakit, semuanya diambil oleh Allah, hartanya, dia dikasih penyakit, anaknya juga hilang ya. Tapi Allah pun mengembalikannya. Mendengar permintaan iblis tadi, Allah memberikan izin untuk menggoda Nabi Ayub. Selain itu, Allah menguji dengan menimpakan sakit yang sangat parah dan menjijikan. Ceritanya sampai sekujur tubuh Nabi Ayub dipenuhi dengan ulat-ulat. Iya, belatung ya. Dan tidak tersisa dari sekujur tubuhnya bagian yang sehat kecuali lisan, mulutnya, dan hatinya. Yang sehat itu cuma lisan dan hatinya. Lisan tuh mulutnya. Berbagai macam kesusahan. Salah, tunggu ya. Ya. Mana? Salah satu peristiwa yang membuat Nabi Ayub sangat terpukul adalah ketika sahabat menyampaikan pendapat pribadi atas musibah yang dialami Nabi Ayub. Menurutnya Ayub telah menanggung derita sekitar 18 tahun lamanya. Lama sekali nih. Dan Allah belum mengangkat penderitaannya tersebut. Jangan-jangan itu disebabkan dosa besar yang telah diperbuatnya. Setelah sahabatnya mengatakan itu, Nabi Ayub lantas menceritakan keadaan dirinya secara terbuka dan menepis anggapan tersebut. Kemudian Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dari dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan." Masya Allah, 18 tahun dia mengalami sakit ini. Tapi 18 tahun lama sekali ya. Kita aja dikasih penyakit dedek ya, dikasih tegores Kalau gitu aja sakit nggak tahan ya, banyak minum. apalagi 18 tahun lama sekali. Buahan yang Tapi Nabi Ayub tetap terus sabar. sayuran. Ternyata itulah cobaan dari Allah dan dia diganggu oleh setan. Semua kisah Nabi itu mengajarkan kita untuk sakit apa? harus banyak minum, beribadah dan bawa buahan yang banyak, ketika kita beribadah sama Allah, Allah akan mengabulkan ketika kita sabar dan terus berbuat ya, berusaha untuk keluar dari cobaan itu, maka Allah juga akan harus banyak minum, cobaan makan itu. bawa buahan Ya. yang banyak. Ya, demikianlah kisah kita hari ini. Lalu istirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.